Konferensi tingkat tinggi G20 akan digelar beberapa hari lagi atau tepatnya pada 15 hingga 16 November 2022. Ini merupakan puncak pertemuan dari para pemimpin dunia negara anggota G20, di mana selama setahun terakhir ini Indonesia merupakan presidensi dari G20. Nah, sebelum kegiatan puncak ini digelar, sebenarnya bagaimana sih awal mula dari sejarah terbentuknya G20 dan bagaimana rekam jejak Indonesia selama menjadi anggota G20? Group of 20 atau G20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Sesuai namanya, G20 memiliki 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Anggota G20 adalah Indonesia, Argentina, Cina, Australia, Korea Selatan, Jepang, Italia, India, Kanada, Jerman, Prancis, Turki, Brazil, Afrika Selatan, Arab Saudi, Meksiko, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Untuk sampai di titik ini, G20 memiliki sejarah yang cukup panjang. Secara historis, krisis keuangan global pada tahun 1998 yang berimbas ke banyak negara, terutama Asia, melatar belakangi terbentuknya G20. Saat itu kelompok G7 terbentuk sejak 1975, dianggap gagal memecahkan masalah ekonomi dunia. Tahun 1999 atas inisiasi anggota G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, dibentuklah G20. Forum ini menjadi upaya mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang tengah dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997 hingga 1999 dan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik termasuk Indonesia. Lahirnya G20 waktu itu adalah karena adanya global financial crisis, Amerika sendiri yang ikut promoting negara-negara, terus saya merewind lagi memori masa lalu. Saya katakan G20 ini kan diciptakan sebagai suatu respons terhadap kondisi global yang very threatening yang akan menghancurkan, collapsing the economy, global economy. Dan pada saat itu leaders dari pemerintahan negara-negara 80% terbesar di dunia untuk kemudian diinisiatifi kumpul, karena kalau pakai UN 194 negara is just too big, nggak akan mungkin. IMF World Bank 188 negara is gonna be too big. 25 eksekutif director itu juga terlalu remote, padahal ini masalahnya adalah sesuatu yang akan mengancam dunia collapse waktu itu 2008-2009. Awalnya setiap pertemuan G20 hanya diikuti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara, karena pembahasan masih berfokus pada krisis keuangan global. Sejak KTT G20 di Washington, Amerika Serikat tahun 2008, pemimpin negara anggota G20 mulai terlibat. Setidaknya ada 3 isu utama yang menjadi perhatian pemimpin G20. Pertama, respon terhadap krisis, kedua, isu reformasi lembaga keuangan internasional, dan ketiga, isu perdagangan. Pada masa itu, tujuan utama G20 cenderung mencari jalan keluar mengontrol krisis. Semenjak saat itu, isu yang dibahas di setiap KTT G20 meluas. Tidak hanya berfokus pada isu keuangan dan ekonomi. Pertemuan para pemimpin negara G20 pun ikut membahas isu non-keuangan. Sejak saat itu pula terdapat 2 alur kerja utama dalam penyelenggaraan G20, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. Finance Track dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota yang berfokus membahas ekonomi dan keuangan seperti kebijakan fiskal dan moneter, investasi infrastruktur global, regulasi dan inklusi keuangan, serta perpajakan internasional. Lalu ada Sherpa Track yang dilaksanakan di level kementerian terkait masing-masing negara anggota. Sherpa Track membahas topik yang berkaitan dengan geopolitik, pembangunan, perubahan iklim, kesetaraan gender, dan energi. Itu dia awal mula sejarah terbentuknya G20. Nah, setiap tahunnya presidensi ini berganti-ganti dari setiap anggota. Dan kebetulan tahun ini
Indonesia mendapat kehormatan untuk memegang presidensi G20. Tentunya kita berharap gelaran puncak KTT G20 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan tema tahun ini, Recover Together, Recover Stronger bisa tercapai.